Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Nama saya Norma Ramli dengan NIM 202105010134 dan rekan saya Lode Muakbar Fatur Rahman dengan NIM 202105010132. Dalam video ini saya akan memaparkan materi berjudul Akuntansi Penggajian, mata kuliah pengantar akuntansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir pencatatan dan pelaporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna mempermudah pengelolaan perusahaan. Tujuan dari sistem akuntansi yaitu untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan sistem, untuk meningkatkan pengendalian akuntansi dan cek internal, untuk menekan biaya klerikal, untuk menyelenggarakan catatan-catatan. Unsur-unsur sistem akuntansi: yang pertama formulir, kedua jurnal, ketiga buku besar, keempat buku pembantu, dan kelima laporan. Baiklah, langsung saja. Adapun sistem akuntansi penggajian pada perusahaan yang bervariasi pada umumnya dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, sistem gaji tetap. Nah, dalam sistem ini pegawai akan dapat gaji yang besarnya relatif tetap. Kedua yaitu sistem gaji tetap dengan variasi. Dalam sistem ini pegawai mendapat gaji tertentu, tetapi bila pegawai lembur atau melakukan prestasi tertentu akan dapat uang tambahan. Sebaliknya, bila tidak masuk kerja atau terlambat masuk kerja, gajinya akan dikurangi. Ketiga yaitu sistem upah variabel. Dalam sistem ini pegawai akan mendapatkan upah proporsional dengan prestasi. Adapun pencatatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan penggajian dan pengupahan seperti yaitu jurnal umum dalam pencatatan gaji dan upah ini. Jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen dalam perusahaan. Nah, kedua yaitu kartu harga pokok produk. Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan atau pesanan tertentu. Ketiga itu kartu biaya. Pencatatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung atau biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen dalam perusahaan. Dan keempat itu kartu penghasilan karyawan. Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Nah, selanjutnya itu penerapan sistem akuntansi penggajian pada perusahaan dilakukan dengan 2 cara, yaitu manual dan komputerisasi. Yang pertama itu manual, merupakan seluruh perhitungan gaji yang dilakukan oleh sistem secara manual yang akan dibayar kepada karyawan-karyawan atau jasa-jasa yang mereka berikan selama 1 periode. Contohnya itu Microsoft Word dan Microsoft Excel yang digunakan untuk membuat daftar gaji karyawan dan menghitung gaji karyawan. Nah, kedua itu komputerisasi, merupakan seluruh perhitungan gaji yang berupa aplikasi dan program yang akan dibayar kepada karyawan-karyawan atau jasa-jasa yang mereka berikan selama 1 periode. Contohnya itu Microsoft Visual Basic 6.0 dan MS Access 2007. Nah, adapun fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian yaitu yang pertama fungsi kepegawaian. Nah, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, dan memutuskan menempatkan karyawan baru dan sebagainya.
Yang kedua itu fungsi pencatatan waktu. Nah, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Nah, ketiga yaitu fungsi pembuatan daftar gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Nah, keempat itu akuntansi dalam sistem penggajian dan pengupahan. Itu fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungan dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Nah, kelima itu fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna membayar gaji dan upah dan menggunakan cek tersebut ke bank. Nah, selanjutnya yaitu sistem akuntansi penggajian terdiri dari prosedur-prosedur sebagaimana yaitu yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir. Nah, prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan atau menentukan gaji karyawan. Nah, kedua itu prosedur pembuatan daftar gaji. Nah, prosedur ini fungsi pembuatan daftar membuat daftar gaji. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, menaikkan pangkat, dan lain-lain. Yang ketiga itu prosedur distribusi biaya gaji. Dalam prosedur distribusi biaya gaji, biaya tenaga kerja distribusikan kepada departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. Nah, keempat itu prosedur pembuatan bukti kas keluar. Bukti kas keluar merupakan perintah kepada fungsi keuangan untuk mengeluarkan sejumlah uang kepada tanggal dan untuk keperluan seperti yang tercantum dalam dokumen tersebut. Nah, yang kelima itu prosedur pembayaran gaji. Prosedur pembayaran gaji melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Nah, fungsi akuntansi membuat perintah mengeluarkan kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna membayar gaji, dan fungsi keuangan kemudian menggunakan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji. Nah, adapun materi terakhir yaitu dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian. Nah, di sini yang dokumen dipakai yaitu yang pertama dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Nah, dokumen-dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Misalnya surat keputusan pengangkatan karyawan baru dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu kartu jam hadir. Nah, dokumen ini digunakan untuk fungsi pencatatan waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan. Nah, perusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini dapat berupa daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu. Nah, yang ketiga itu kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tersebut. Keempat itu daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, dikurangi potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya. Nah, kelima itu resep daftar gaji dan resep daftar upah. Nah, dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Nah, yang keenam itu surat pernyataan gaji dan upah. Nah, dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuatan daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang bersifat berpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. Nah, yang ketujuh yaitu amplop gaji dan upah. Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dan amplop gaji dan upah. Yang terakhir yaitu bukti kas keluar dokumen ini.
merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuatan daftar gaji dan upah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.